Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K, baik itu guru maupun non-guru. Di sini ada informasi dari BKN dan juga dari Kemendikbud terkait pembatalan tersebut, khususnya untuk guru rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Nah, di sini ini sangat heboh rekan-rekan ya terkait pembatalan di tanggal 1 Maret ya. Ini suratnya 1 Maret 2023 dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dan kita lihat informasi lanjutannya. Kebetulan informasinya Selasa 7 Maret 2023. Nasib 3043 P1 P3K guru 2022. Penjelasan, nah di sini dikatakan penjelasan 2 pejabat penting, cermati tanggal pengumuman. Apakah diundur atau seperti apa rekan-rekan ya? Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru merilis pengumuman terkait seleksi P3K Guru 2022. Pengumuman nomor 1199 sekian itu tentang pembatalan penempatan pelamar P1 pada seleksi P3K Guru 2022. P1 merupakan peserta seleksi P3K Guru pada 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang jumlahnya mencapai 193.954. Jadi jumlahnya memang banyak. Pada seleksi 2021 mereka tidak mendapatkan formasi sehingga mendapat prioritas pertama pada seleksi P3K Guru 2022 tanpa harus ikut tes lagi. Sebelumnya 3043 P1 tersebut sudah mendapatkan penempatan P3K Guru 2022 yang diumumkan akhir 2022 lalu, yang mana ketika mereka login ya, teman-teman itu login langsung mendapatkan penempatan jika memang mendapatkan. Sehubungan dengan telah berakhirnya proses pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022 melalui laman sscsn.bkn.go.id, kami sampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali, nah ini verifikasi kembali dengan adanya sanggahan oleh P1 berdampak pada perubahan status 3043. Jadi ada 3043 yang kena dampak dari hasil sanggahan yang dilakukan oleh P1 lainnya. Prioritas 1 atau P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapat penempatan. Demikian bunyi surat yang ditekan oleh Prof. Nunuk. Poin-poin penjelasan Prof. Nunuk. Pertama, pembatalan penempatan setelah perval. Sebanyak 3043 guru P1 gagal diangkat P3K tahun ini karena penempatan mereka dibatalkan. Pembatalan itu diambil setelah Kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi kembali atas data peserta P1, yang mana itu hasil dari sanggahan sebagaimana disampaikan di menit sebelumnya. Perval dilakukan lagi setelah ada sanggahan dari peserta P1. Kemendikbudristek kemudian menganalisis kembali data P1 yang sudah diumumkan sebelumnya. Dari hasil verifikasi itu didapatkan 3043 P1 yang namanya tidak memenuhi syarat sehingga harus dibatalkan penempatannya, alias teman-teman yang 3043 ini berstatus menjadi TMS. Ya, ini mengherankan juga kok sekarang baru bisa ini rekan-rekan ya, sanggahannya baru diverifikasi dan dicek segala macam. Kedua, penempatan dibatalkan, gagal jadi P3K tahun ini. Sebanyak 3043 guru lulus passing grade yang masuk P1 yang dibatalkan penempatannya dipastikan akan diangkat menjadi P3K tahun ini. Nah, ini solusi terbaik juga rekan-rekan ya. Jika rekan-rekan 3043 ini misalnya masih diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan dan ternyata sanggahannya ditolak, teman-teman tidak usah khawatir karena dipastikan akan diangkat menjadi P3K tahun ini. Nah, ini kabar gembiranya rekan-rekan ya. Pastinya itu tidak perlu tes lagi. Ketiga, masih punya peluang jadi guru P3K. Prof. Nunuk mengatakan P1 yang gagal diangkat tahun ini masih punya peluang besar untuk ikut seleksi P3K 2023.
Prof Nunu memastikan pelaksanaan tes tidak lama lagi akan digelar dan jadwalnya ada di panitia seleksi nasional. Sebanyak 3.043 yang dibatalkan penempatannya bisa ikut seleksi P3K 2023 yang sebentar lagi digelar. Nah, yang paling penting di sini di poin keempat, rekan-rekan ya, data P1 dikunci. Nah, ini yang mesti kita harus tahu, rekan-rekan ya, tentang data kita yang sudah dibatalkan. Ini ada poin 4, data P1 dikunci. Apakah P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 akan tetap mendapatkan prioritas? Prof Nunu mengatakan akan diperjuangkan Kemendikbudristek. Data P1 pun akan dikunci di database Kemendikbudristek. Jadi data P1 itu sudah terkunci, rekan-rekan ya, termasuk yang 3043 ini. Nah, jadi rekan-rekan jika melihat namanya ada di lembaran pengumuman, ya jangan terlalu ini rekan-rekan ya, karena insya Allah itu akan masih diberikan kesempatan di seleksi berikutnya. Namun bagaimana kebijakan khusus untuk sisa P1 ini? Dirjen Nunu mengatakan akan ada regulasi terbaru lagi. Nah ini ya, ada regulasi terbaru lagi. Nanti ada Permenpan RB baru lagi soal seleksi P3K 2023. Yang pasti Kemendikbudristek selalu berada di belakang guru honorer, ucap Prof Nunu Suryani. Selanjutnya poin-poin pernyataan dari Deputi Sinka BKN tidak ikut memverifikasi data P1. Nah ini pernyataan dari BKN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau Sinka, Badan Kepegawaian Negara Suharmen mengatakan pembatalan penempatan 3043 P1 itu setelah Kemendikbudristek melaksanakan verifikasi. Suharmen memastikan BKN tidak ikut memverifikasi. Nah, ini rekan-rekan ya, jadi tidak ada campur tangan dari BKN. Itu kewenangan Kemendikbudristek dan hasil verifikasi yang diumumkan hari ini, yaitu Senin 6 Maret kemarin. Seleksi P3K 2023. Suharmen mengatakan, cepat lambatnya pelaksanaan P3K Guru 2022 akan berpengaruh terhadap jadwal seleksi tahun 2023. Jadi ini dampaknya ke sana juga rekan-rekan ya. Jika pelaksanaan seleksi P3K 2022 cepat selesai, maka tahapan seleksi P3K 2023 tidak akan molor. Tidak akan molor jika memang seleksi P3K 2022 ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan terbaru rekan-rekan ya. Tanggal surat Prof Nunu, surat penting Prof Nunu terkait nasib 3043 P1 pada seleksi P3K Guru 2022 tersebut tertanggal 1 Maret. Namun surat pengumuman tersebut baru ditampilkan di laman Guru P3K Kemendikbudristek, kemendikbud.go.id maksudnya, pada Senin 6 Maret 2023. Mengapa ada jeda waktu yang lumayan lama? Nah ini juga jadi pertanyaan. Namun buat rekan-rekan yang 3043 itu datanya sudah dikunci, insya Allah di seleksi P3K 2023 atau yang akan datang ini, insya Allah rekan-rekan itu tetap diperjuangkan oleh Kemendikbud, rekan-rekan ya. Selanjutnya kita ke informasi dari BKN juga. Nah ini ada informasi juga dari Badan Kepegawaian Negara. Di sini informasinya 3 jam yang lalu. Ini ada informasi terkait pengusulan NIP 3K Nakes 2022 dari instansi ke BKN. Akan dilakukan melalui SIASN hingga 30 Maret 2023. Yuk bantu instansi dengan memastikan dokumen kalian yang dikirim ke BKN sudah lengkap dan benar agar penetapan NIP 3K berjalan lancar. Jadi buat teman-teman Nakes ini ada pesannya, ada himbauan katanya, yuk bantu instansi dengan memastikan dokumen kalian yang dikirim ke BKN sudah lengkap dan benar. Karena kenapa? Karena ini untuk pengusulan atau penetapan NIP 3K-nya. Di sini dikatakan juga dilakukan melalui SIASN hingga 30 Maret. Jadi ini terakhir di 30 Maret rekan-rekan ya untuk teman-teman Nakes. Selanjutnya di sini ada juga informasi 20 jam yang lalu. Jangan lupa hashtag Sobat BKN untuk cetak kartu ujian kalian di portal ya. Untuk detail tanggal dan lokasi ujian kalian akan diumumkan oleh masing-masing instansi yang daftar. Itu 20 jam yang lalu. Ini untuk penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Ini 17 Maret sampai dengan 10 April 2023. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan
kepada rekan-rekan semua, dan tadi sudah diberikan juga penjelasan dari Pak Suharmin dan juga dari Prof Nunu melalui media GPNN.com terkait pembatalan dan nasib kedepannya atau solusi yang diberikan kepada teman-teman 3043 tersebut. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.